Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan membahas sebuah tema disertai dalam melayani yang diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 7a dan 10. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Pi, kenapa sih kita mesti sekolah? Mesti bangun pagi, mesti hafalin Mandarin, English, mesti kerjain proyek-proyek. Kan enak kalau main game setiap hari, jalan-jalan, nonton, kan bisa jadi happy. Saudara, ini adalah sebuah ungkapan seorang anak yang protes kepada papinya pas lagi antar anaknya sekolah. Mendengar ungkapan ini mungkin kita akan berespons, ya namanya juga anak-anak pak, belum ngerti. Saudara, saya bisa memahami respons ini dan selanjutnya tentu si anak harus diberikan pemahaman. Tetapi jika kita berefleksi, bukankah sikap anak ini bisa jadi adalah kecenderungan dari manusia yang pada umumnya ingin hidup nyaman, gak usah susah-susah, kalau perlu gak usah ada tantangan, semua lancar. Dalam area kehidupan pernikahan, mendidik anak di tengah keluarga, dalam pekerjaan, termasuk dalam pelayanan. Nah, saudara, sekarang ini kita akan bicara tentang area pelayanan. Sebagai orang Kristen, kita tentu memahami bahwa melayani adalah panggilan Tuhan bagi umatnya. Sama seperti Musa yang dipanggil untuk melayani sebagai pemimpin yang membawa Israel keluar dari Mesir dan membawa Israel beribadah kepada Allah. Nah, kita pun dipanggil untuk melayani orang-orang supaya mereka keluar dari hidup yang sia-sia menuju pada hidup yang bermakna dengan memuliakan Allah dalam Kristus. Nah, saudara, dalam melayani inilah tidak jarang kita ingin semua lancar, semua aman, damai, dan terkendali. Tetapi tahukah saudara bahwa dalam melayani bisa loh ada tantangan yang dihadapi? Ya memang benar Tuhan yang mengutus, benar Tuhan yang memerintahkan, benar Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Tetapi ini tidak menjamin semuanya pasti lancar, bukan? Betul saja saudara, setelah Musa misalkan mengiyakan panggilan Tuhan, kita tahu Musa menghadapi tantangan dari Fir'aun, dari orang-orang Mesir, termasuk dari bangsanya sendiri Israel yang dikenal tegar tengkuk. Kita juga saudara dalam melayani bisa menghadapi berbagai tantangan. Bisa jadi orang di luar sana ingin menghambat perkembangan Injil. Atau mungkin dari dalam ada penolakan, kesalahpahaman, konflik berkepanjangan, tidak ada kesehatian, perlakuan yang kurang mengenakan. Yang semua tantangan ini dapat membuat hati kita ciut. Tetapi saudara, melalui renungan hari ini kita akan belajar bahwa tantangan dalam pelayanan memang bisa, tetapi ada penyertaan Tuhan yang nyata yang akan menolong kita menghadapinya. Betul saudara, sebab itulah juga yang dialami oleh Musa. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk menjadi pemimpin bagi Israel keluar dari Mesir, Musa tidak dibiarkan Tuhan sendirian. Dari tongkat yang Tuhan berikan, Harun yang hadir mendampingi Musa, Yitro yang memberikan strategi penggembalaan yang efektif kepada Israel untuk orang-orang Israel, ketersediaan Yosua yang meneruskan estafet pelayanan sampai mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Bukankah ini adalah tanda nyata bahwa sungguh Musa disertai dalam melayani dan tidak dibiarkan seorang diri? Saudara, demikian juga dengan kita. Dalam melayani, apalagi dalam konteks mengerjakan amanat agung, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Bukankah Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman." Jadi saudara, yuk kita tetap semangat dalam melayani. Kalau ada di antara kita yang hatinya mulai ciut, mungkin karena tantangan-tantangan yang dihadapi, bisa jadi yang diperlukan adalah berdiam diri dan mengingat pertolongan Tuhan yang pernah kita alami untuk meneguhkan bahwa ya, Dia adalah Allah yang mengutus dan Dia adalah Allah yang menyertai. Damai sejahtera dalam hati, kehadiran sahabat rohani, tim yang sehati yang memberikan dukungan, strategi yang Tuhan tanamkan dalam pikiran kita, dana yang Tuhan sediakan tepat pada waktunya untuk mengembangkan pelayanan. Bukankah ini adalah bisa menjadi bukti-bukti Allah menyertai kita? Atau saudara, bisa jadi yang diperlukan adalah berdoa dalam pengharapan supaya pertolongan Allah nyata ketika kita menghadapi tantangan yang saat ini kita alami ketika kita melayani.
Maka saudara, mari arahkan pandangan kepada Yesus yang mengutus kita melayani dengan mengemban amanat agung. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Roh-Nya Tuhan sediakan, ada komunitas yang Tuhan berikan, dan ada pengharapan yang membuat kita melihat bahwa sungguh Dia adalah Allah yang menyertai ketika kita melayani. Salam mengalami penyertaan Tuhan dalam pelayanan. Tuhan memberkati saudara. God bless you.